Ada lagi seorang perempuan, entah itu Ening atau bukan, Nang Ningnung atau apalah itu saya tidak tahu. Di situ dia juga berceramah sama seperti dia. Apa ini? Sampai tetap diterjang suami istri malam minggu, malam ahad kok melakukan lahir jadi anak, biasanya bocah nyolongan. Tuh, saya yakin ini adalah doktrin teman-teman. Ada sosok kiai mungkin atau sosok dukun yang mendoktrin pemahaman seperti ini. Hidup bagaimana nih? Di dalam Islam tidak ada yang namanya hari-hari buruk, ya hari-hari sial, angka-angka sial, angka-angka mujur. No, semua hari itu baik. Tinggal kita mau memulainya dengan cara yang bagaimana. Kalau kita memulai hari dengan cara yang buruk, pasti hasilnya buruk. Bukan harinya yang buruk, tetapi kitanya. Kalau kita memulai sesuatu dengan cara yang buruk, maka hasilnya pasti akan buruk. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di sini saya ingin memberikan tanggapan lagi terhadap ceramah Laila, ya. Mbak Laila ini si putri kiai yang dimana ceramahnya itu banyak kontroversinya. Bukan cuma kontroversi, teman-teman, tapi rusak. Ceramah-ceramah rusak itu banyak sekali di Indonesia yang menggandrungi. Saya di sini bukan ingin menjelekkan, ya, bukan ingin menjelekkan, bukan ingin menjatuhkan, bukan karena saya iri. Ngapain saya iri sama Gak ada iri-irinya saya. Ya meskipun beliau terkenal, meskipun beliau lagi hits karena memiliki wajah yang cantik, tetapi pemahamannya tidak secantik itu. Malah pemahamannya rusak, teman-teman. Mengatakan kita itu kalau bertawasul itu bukan kita minta kepada ahli kubur, tetapi kita merayu untuk menyampaikan doa kita kepada Allah. Dikira Allah itu tidak mendengar doa kita. Dikira Allah tidak tahu kertek hati kita. Sampai-sampai kita harus minta kepada orang yang mati. Minta tolong itu bukan kepada orang mati, Neng. Minta tolong itu kepada orang yang masih hidup. Pergi ke ustadz, pergi ke orang yang soleh untuk memintakan doa kepada dia. Boleh itu. Tetapi kalau minta doa kepada orang yang sudah mati, apa-apaan. Dan di sini hanya bermodalkan sebagai anak kiai, lalu dia bisa berpidato dengan seenak jidat dia. Allah. Di sini teman-teman, kalau kita sebagai seorang muslim harus pandai memfilter, harus pandai memilah dan memilih. Tetapi bagi orang yang sudah terlanjur benci kepada saya, saya dibenci, wah masa bodoh, ya akan benci kepada saya tanpa mendengarkan kata-kata saya atau mendengarkan apa yang saya sampaikan, gak usah ditonton, unsubscribe, pergi dari channel saya. Kalau kalian benci saya. Tetapi kalau kalian benci dan ingin menelisik kata-kata saya, tonton dari awal sampai selesai. Kalau ada kesalahan, koreksi saya. Tetapi kalau ada yang benar, renungi itu. Meskipun kalian benci kepada saya, tetapi ada yang benar dari mulut saya, renungi. Meskipun kalian tidak mau mengambil apa yang saya katakan, renungi minimal. Kalau ada yang salah, kritik saya. Begitu, karena saya bukan ulama, saya bukan kiai, apalagi wali kutub, ya. Yang kalian anggap kutub, wali-walinya kutub, yang tidak pernah salah itu. Oke teman-teman, sebelum saya ngalur ngidul di awal, coba kita dengarkan baik-baik seperti apa materi pidato yang disampaikan oleh si Mbak Laila ini. Gak boleh berhubungan di malam minggu. Untuk menentukan hari-hari buruk itu dapat rumus dari mana? Dalil dari mana? Ya, perkara goib dari mana? Ya, nerawang-nerawang sendiri. Atau ikut primbon, atau peramal, meramal masa depan. Allah, emang ente tahu kira-kira yang jadi itu pada hari apa? Allah. Ya wis kadung malam minggu. Lah napa kok mboten angsal malam minggu? Pangapunten, nek berhubungan kikuk-kikuknya ketika malam minggu, mangke anak hasil dari hubungan itu tadi akhirnya ngutilan. Suka mencuri. Allah. Kok bisa tahu, teman-teman? Padahal ada hadis yang jelas. Ada hadis yang sangat-sangat jelas. Seorang istri tidak boleh menolak permintaan suami untuk berhubungan. Apabila suami sudah ingin melakukan itu, entah itu malam Senin, Selasa, Rabu, sampai hari Ahad, boleh. Tidak ada larangan untuk berhubungan di hari apapun. Mau siang, mau malam, mau sore, pagi, dan lain sebagainya, boleh. Hanya satu yang terlarang, yaitu ketika di bulan puasa. Ketika bulan Ramadan dilarang untuk berhubungan di siang hari. Tapi kalau malamnya, mau malam apa saja, boleh. Tidak ada perkara goib yang mengetahui kalau kamu melakukan di hari Sabtu, melakukan di hari Kamis dan lain sebagainya, atau Minggu seperti yang dia bilang, maka anaknya akan menjadi pencuri. Seolah-olah ada hari sial yang Allah ciptakan. Na'udzubillah min dzalik. Allah tidak menciptakan hari sial. Semua hari baik. Kalau berhubungan hari Minggu, anaknya akan begini. Kalau suaminya pengen setiap hari, emang tahu ente yang jadi anak itu di hari yang mana? Dan di Indonesia, orang-orang yang awam
yang tidak mau menggunakan akalnya untuk berpikir, hanya sekedar mendengar lalu percaya dan tidak mau berpikir, pasti percaya kepada orang seperti ini. Pasti itu sudah. Karena apa? Orang Indonesia polos-polos, teman-teman. Dan orang yang kritis-kritis dianggap Wahabi. Orang yang kritis Wahabi. Siapapun yang kritis Wahabi pokoknya. Enak saya sudah. Ngutilan itu Apa ini? nyolongan. Nyolongan itu ya pokoknya ngutil lah. Penggaweane ngutil lah. Pokoknya senengane njukui barangnya wong liya. Makane ibu-ibu angen-angen kalau anake senengane ngutilan, nek anake senengane nyolongan, angen-angen mosok aku iki gawene pas malam minggu ya. Ya Allah, sontoloyo. Kok sontoloyo? Ya pemikirannya sontoloyo ya seperti ini. Ini namanya pemikiran sontoloyo, teman-teman. Dan ini juga bukan cuma satu-satunya. Ada lagi seorang perempuan, entah itu Ening atau bukan, Nang Ningnung atau apalah itu saya tidak tahu. Di situ dia juga berceramah sama seperti dia. Coba kita simak seperti apa. Sama pokoknya. Dan banyak yang percaya mungkin. Malam setu suami istri nggak boleh melakukan Yang Oh itu, pembodohan umat. kedua, malam Ahad, malam Minggu ora oleh Oke. Allah. Niku tanggane Fathul Aizar. Nek sampai tetap diterjang suami istri malam Minggu, malam Ahad kok melakukan lahir jadi anak, biasane bocah nyolongan. Tuh, saya yakin ini adalah doktrin, teman-teman. Ada sosok kiai mungkin atau sosok dukun yang mendoktrin pemahaman seperti ini. Kan di Indonesia memang banyak mitos-mitos, teman-teman. Mitos kalau kita melihat pohon ini, mitos kalau begini, mitos kalau di sungai ini, mitos kalau begitu. Banyak mitos. Dan saya yakin ini adalah lahir dari mitos tersebut. Mitos kalau ada hari-hari primbon. Orang yang sudah memeluk agama Islam, tapi masih percaya kepada primbon-primbonan, percaya kepada hari-hari sial, angka-angka sial, maka orang tersebut masih terjebak kepada syubhat-syubhat sesat seperti ini. Di dalam Islam tidak ada yang namanya hari-hari buruk, ya hari-hari sial, hari-hari begini, hari-hari begitu, angka-angka sial, angka-angka mujur, hari ini, hari itu. No, semua hari itu baik. Semuanya baik. Tinggal kita mau memulainya dengan cara yang bagaimana. Kalau kita memulai hari dengan cara yang buruk, pasti hasilnya buruk. Bukan harinya yang buruk, tetapi kitanya. Kalau kita memulai sesuatu dengan cara yang buruk, maka hasilnya pasti akan buruk. Begitu. Bukan harinya. Kalau kita menyalahkan hari, maka kita sama halnya menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah menciptakan semua hari itu baik. Tidak ada hari sial. Gak ada. Ini harus kita berantas nih, pemahaman seperti ini. Na'udzubillah ini. Bapake manggut-manggut. Oh, jadi ke pejabat sing seneng korupsian gawene malam Minggu. Allah. Ya namanya pere. Pembodohan. Yang ketiga, malam Senin ora oleh. Oh, Senin juga gak boleh. Hari Senin buruk. Allah. Wong lanang-lanang langsung pucet. Kita kerungok-kerungok naku bocah ngene dendet-dendet nganti malam Senin barangan. Mumpuni nyong ki kerjane nang Jakarta sebulan sepisan gone Bali. Ya Langgere Allah. gone Bali Jumat sore ya malam Sabtu terjang banget. Ini malah bukan memberikan edukasi bagaimana cara berhubungan yang baik. Berhubungan biologis yang sesuai dicontohkan Nabi. No, teman-teman. Tetapi dia, Ning atau apa ini dengan Laila tadi itu, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk meyakini, untuk menanamkan akidah kepada kepalanya, kepada imannya. Ya iman, ini masuk ranah iman. Kalau ada Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hari-hari buruk, hari Sabtu buruk, hari Minggu buruk, hari Senin buruk. Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini kalau ditanyakan dalilnya mana? Gak bakal bisa jawab. Gak ada, teman-teman. Yang ada apa? Kalau suami menginginkan untuk melakukan hubungan seksual, kapanpun, hari apapun, mau siang, mau malam, boleh. Tidak ada pantangan dan tidak ada larangan. Kecuali istrinya lagi haid, kecuali istrinya lagi sakit, kecuali istrinya lagi begini, lagi begitu. Kita harus mengerti istri. Tapi kalau istrinya lagi sehat walafiat, apalagi istrinya bukan cuma satu orang, misalkan istrinya ada 3, bebas mau melakukan hari apa saja. Mau setiap hari boleh. Tetapi ini apa? Ada pantangan hari. Na'udzubillah. Pantangan-pantangan seperti ini hanya ada di primbon-primbon, hanya ada di ramal-ramalan.
dukun-dukunan di Indonesia. Marak sekali dukun-dukunan seperti ini, teman-teman. Sangat-sangat marak. Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana cara kita mengedukasinya? Ya seperti ini. Kalau ada orang yang seperti ini dianggap sebagai ustazah, memberikan pidato-pidato kepada masyarakat awam, lalu menanamkan akidah-akidah kepada mereka tentang perkara-perkara gaib yang tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka yakinlah itu bersumber dari dukun. Nauzubillah, ya Allah. Pasti saya yang mereaction seperti ini, teriak di sana. Dukun-dukun itu, dukun-dukun yang mencari uang dengan cara nipu orang. Apa teriakan mereka? Wahabi, Wahabi. Jadi marilah, kita itu sudah masuk ke ranah modern ya. Semua informasi gampang kita cari. Kalau kalian mendapati hal seperti ini, tinggal kalian ketik di YouTube pengajian-pengajian dari ustadz-ustadz yang memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Bagaimana cara berhubungan yang baik, bagaimana berhubungan sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad, adakah hari-hari buruk dan lain sebagainya. Sudah banyak orang-orang yang menuangkan isi pikirannya di dalam YouTube itu. Kalau dulu tidak ada YouTube, dengan apa? Dengan tulisan. Lalu tulisannya diapain? Disebarkan. Ya, begitu. Ya Allah. Jadi sekarang itu banyak orang-orang yang berceramah, teman-teman. Tidak tahu dengan syubhat, khurafat, hal-hal tahayul seperti ini. Malah menyalahkan Allah menciptakan hari-hari buruk. Seolah-olah kalau ada orang yang mencuri dan lain sebagainya itu ketika berhubungan di hari Minggu, hari Senin. Artinya apa? Ada hari buruk yang Allah ciptakan. Nauzubillah. Jadi mari kita harus sembuh dari doktrin-doktrin halus seperti ini, doktrin-doktrin sesat dan menyesatkan, pembodohan umat seperti ini. Agar apa? Agar kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu saja. Ya, begitu saja.